Saya Dr. Erlina Burhan, biasanya di TV itu diminta bicara yang serius-serius tentang COVID. Dan yang nanyain juga cuma satu orang. Sekarang saya dikeroyok 4 orang perempuan cantik menanyai saya macam-macam. Saya mungkin akan grogi ini ya, karena nggak tahu pertanyaannya tentang apa. Mau tahu apa yang kita akan bicarakan? Saksikan saatnya perempuan bicara. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda tentunya hanya di saatnya perempuan bicara. Dan mudah-mudahan dalam obrolan kita pada malam hari ini bisa memberi inspirasi dan juga semangat untuk menjalani minggu yang akan kita lalui nanti. Nah seperti biasa saya nggak sendiri, saya punya super sister. Super. Namanya nambah ya sister ya. Karena memberi semangat semua di sini. Nah, pertama ada Syahila Hisham. Hai, selamat malam. Ada Gina Vita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang sudah beberapa lama menghilang. Inilah Balkis Manisa. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar pemirsa setia saatnya perempuan bicara? Aduh senang sekali ya bisa balik ya Kak ya. Iya, senang loh kita akhirnya kumpul berempat lagi nih. Kemarin kesepian banget Kak Akis kita tuh. Iya. Gak ada yang bisa ditargetin ya. Tapi gimana kabarnya, sehat-sehat gak sister? Sehat, yang paling penting itu ya. Alhamdulillah sehat. Tapi benar ya, kita tuh benar-benar baru bisa ngerasain sehat kalau udah sakit. Iya, aku Itu jadi kerasa ingat banget kata-katanya Ade Rai bahwa memang orang nggak pernah inget bagaimana caranya untuk sehat, tapi pas sakit baru ingat. Benar sekali. Ya mungkin nggak apa-apa ya karena ini kondisinya juga pandemi, kita juga Iya. berjuang ya. Tapi biasanya di saat-saat yang kita bilang saat-saat yang menyedihkan, saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit, biasanya muncul nih superhero yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah Oke. itu bisa siapa aja. Iya. Kadang orang ngelihat bahwa ibu-ibu ada yang ternyata mereka bisa jadi superhero. Penasaran dong? Superhero Penasaran. siapa nih yang bakal Penasaran kita undang banget. malam hari ini? Penasaran kayaknya ya. Syahila pernah ketemu katanya nih. Aku mau ketemu. Penasaran. Yaudah langsung kita undang aja ya. Inilah Dr. Erlina Burhan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Erlina. Wah, alhamdulillah Dokter Erlina nih selalu ya membuat hati kita tenang. Kenapa? Karena di tengah-tengah berita yang simpang siur penuh dengan hoax Betul. tentang pandemi, beliaulah yang bisa menenangkan hati kita. Salah satunya nih luar biasa, superhuman nih kalau saya bisa bilang. Super woman. Dokter juga Satgas ya dok ya? Pasti Satgas juga ya dari penanganan COVID-19. Masih Iya. sampai sekarang di rumah sakit Persahabatan ya? Masih. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Baru vaksin yang ketiga. Vaksin yang ketiga. Ya. Rasanya apa sih sebetulnya dok vaksin ketiga ini? Mungkin ada yang bertanya juga di rumah gitu. Ya, jadi memang kami para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini terpapar dengan virus COVID ini lebih banyak dibandingkan yang lain. Betul, Ya kan? betul. Ya. Oleh sebab itu kami mendapat prioritas untuk diberikan booster vaksin. Oh, oke. Jadi Yang ketiga tambahan kali ya? lagi gitu Ya, supaya ada perlindungan yang lebih lagi. Mudah-mudahan ke depannya kalau vaksinnya banyak, masyarakat umum juga akan mendapatkan. Saya berharap Amin, banget. amin. Masyarakat juga dapat ya. Mau juga dok. Mau. Mudah-mudahan Iya, ya, insya Allah Amin. bisa. Ya nanti bilang sama Menteri Kesehatan. Asik, amin. Tolong amin, disiapkan amin. untuk Amin, amin. seluruh masyarakat. Karena memang kita harus bebas lah dari pandemi ini ya. Betul. Tapi Ini kita tahun betul-betul depan suasana iya, yang tidak menyenangkan. betul, betul. Tidak nyaman. Sangat tidak ideal. Tapi saya ini penasaran banget dengan Ibu Dokter Erlina. Gelar lengkapnya adalah SPPK atau dokter spesialis paru ya. Betul. Nah, dokter ini pertama mengambil S1-nya di Universitas Andala sebagai Betul. dokter. Tapi kemudian untuk spesialisnya jauh banget nih ngambilnya, katanya dari Jerman ya. Ya, jadi waktu saya bekerja di puskesmas, akhir masa bakti saya di puskesmas, jadi Iya. di tahun ketiga itu ada tawaran beasiswa untuk S2
di Jerman, lalu Di saya Jerman? apply Oh wow. dan diterima. Wow. Ya, jadi saya diterima di Heidelberg University. Master saya di bidang kesehatan komunitas. Oh. Saya di Jerman itu tahun 94 ya, 94 95, dan memang pada saat saya sekolah di Jerman itu salah satu syarat untuk lulus adalah melakukan riset. Iya. Nah, lalu waktu itu risetnya syaratnya juga tidak boleh di Jerman dan tidak boleh juga di negara asal. Oh, oke. Lalu kemudian universitas atau prodi program studi yang saya tekuni itu menawarkan beberapa tempat. Lalu saya berpikir, kalau nggak salah ada Filipina, ada Amerika Selatan, ada Eropa Timur, ada Afrika. Waktu di Afrika itu penelitian saya adalah tentang tuberkulosis. Oh. Nah, jadi saya bergaul lah dengan pasien-pasien tuberkulosis di Afrika, dan saya kemudian merasa tertarik bahwa baru tahu ternyata tuberkulosis itu adalah penyakit yang tidak mematikan, adalah suatu penyakit yang preventable dan curable, tapi banyak yang sakit dan banyak yang meninggal. Nah, jadi waktu kembali ke Indonesia, saya mendaftar ke program studi di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di FKUI dan diterima. Oke. Ya, dan setelah diterima saya ditawarkan menjadi staf pengajar. Iya, iya. Karena kita dapat informasi, dapat bocoran juga Dokter Erlina. Karena Dokter Erlina ini sempat di awal ingin mengambil spesialis syaraf. Ya, Itu betul. benar ceritanya. Betul, jadi zaman dulu itu kan saya udah 30 tahun lebih loh jadi dokter. Zaman dulu itu kayaknya keren banget loh, bedah saraf, bukan saraf saja. Keren banget kedengarannya. Dia pinter banget gitu Iya, ya Dok. kayaknya gila ya, Cewek bisa operasi bedah saraf. buka kepala gitu ya. Menurut saya itu luar biasa kerennya gitu ya. Jadi lama juga memutuskan antara sesuatu yang sangat keren menurut saya pada saat itu dan mengambil spesialis yang orang bilang ngapain sih ngambil spesialis itu gitu ya. Tapi menurut saya enggak. Nah Dok, tapi aku dengar di tengah-tengah kesibukan kayak gini Dokter Erlina masih sempat ngajar di UI. Ya, tadi kan saya katakan begitu selesai jadi spesialis paru, saya itu ditawarkan untuk menjadi staf pengajar. Jadi karena staf pengajar, saya juga harus meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu S3. Oh, Ya, jadi saya juga kemudian ngambil S3 dan temanya memang tuberkulosis juga yang saya teliti. Tapi nggak sampai di situ dok, karena ternyata sudah S1, S2, S3 banyak nih profesi yang mulia lainnya. Ternyata dokter masih juga ya jadi perhimpunan dokter paru Indonesia juga aktif. Terus ibu rumah tangga tentu gitu ya. Iya, Terus anaknya 4. Terus kemudian ada yang kita lihat ya segudang aktivitas ini dok. Itu beneran bisa dibagi dok waktunya? Jadi memang kadang-kadang pertama saya berterima kasih kepada suami saya, ya. Suami saya itu betul-betul mengerti dan beliau memberikan Support yang luar biasa. support. Ini ya kurang lebih foto-foto keluarga yang bisa kita lihat nih. Wah luar ini biasa loh. 4 anaknya ya? 4 anak. Bener ya? Wow, the biggest. Ini Oh, udah bapak gede-gede berjasa ya, anaknya. dokter Iya. ya, buat support ibu ya. Iya, mereka dari kecil sudah saya ikutkan dengan kegiatan-kegiatan saya. Dulu itu mereka masih kecil, saya jemput ke sekolah, kemudian lanjut saya rapat di Kemenkes bawa anak saya. Itu anak saya kadang ketiduran itu ya. Mereka juga berarti selama diajak dari kecil benar-benar enjoy sampai akhirnya pas gede kepengen juga ikutan jadi dokter. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. tapi dokter melihat anak-anak dokter harus masuk ke dalam medan perang, gimana dok? Saya biasanya dengan anak-anak itu akrab ya, kita ngobrol dan sering bersentuhan. Saya suka memeluk mereka. Tapi waktu COVID ini agak-agak kita jaga. Terbatas ya jadinya ya. Iya. Berarti tingkat afeksinya dokter ke anak-anak cukup tinggi ya, karena sering peluk sebenarnya sebelum pandemi dan lain-lain gitu ya. Oh iya, tapi sejak pandemi agak kurang, takut. Itu bikin saya sedih. Iya, Jadi saya iya, waktu iya. di awal-awal pandemi itu saya lebih banyak di kamar. Oke. Tapi saya jangan penasaran dok, sebelum kita ini ya jauh lebih panjang lagi. Kalau tadi dari cerita dokter sejauh ini,
Kalau dokter harus memilih misalnya, memilih jadi dokter gitu tetap, jadi dosen atau ibu rumah tangga gitu dok. Kalau sekarang suruh milih. Ini nggak bisa pilih Tiga-tiganya. bit of everything ya. Porsinya deh kalau gitu. Pilih, Dok, pilih porsinya. dua deh dok, pilih dua deh kalau saking susahnya. Dokter dan ibu rumah tangga. Woi, dokter dan ibu rumah tangga. Oke deh kalau gitu menarik banget diskusi kita, cerita kita bersama Dr. Erlina Burhan. Nanti kita juga akan ngobrol lebih lanjut dokter mengenai penanganan pandemi COVID. Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Erlina bagaimana pencegahan penularan COVID-19 versi Dr. Erlina dan keluarga. Nanti juga kita minta pencerahan dari Dr. Erlina, tapi Oke. sesaat lagi tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.